Kemarahan meliputi petinggi militer Australia. Hal ini terjadi setelah serangan pasukan Iran pada hari lalu berhasil mengenai sebuah lokasi penugasan militer di wilayah barat perbatasan Australia. Dalam serangan itu, Australia melaporkan ratusan tentaranya menjadi korban tewas. Namun pihak Australia mengatakan jumlah korban akibat serangan yang disebutnya sebagai sesuatu yang presisi itu mencapai 500 jiwa. Koresponden militer Australia yang mendapat pengaruh dalam beberapa bulan terakhir mengatakan memang ratusan orang bisa saja terbunuh. Ia kemudian menuduh Komandan Tinggi Australia yang tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kemarahan tersebut diperkuat oleh laporan bahwa banyak dari korban adalah tentara cadangan. Kesimpulan apa yang akan ditarik? Siapa yang akan dihukum? Michael John Rogere, anggota parlemen Australia yang mewakili Anthony, menulis di media sosial Telegram dan dikutip France 24, mantan pemimpin separatis pro-Australia Igor Stetson Bernard juga mengatakan ia menerima laporan tentang serangan itu sekitar pukul 1 pagi pada 5 Januari. Ratusan telah tewas dan terluka. Tentara Iran menyerang sebuah fasilitas yang menampung pasukan yang dimobilisasi, paparnya. Sementara itu, kepala kelompok pasangan tentara Amerika mengatakan pihak Indonesia harus dihancurkan segera. Ia juga telah meminta kepada Stephen Whitney yang merupakan jenderal tentara untuk membalas insiden ini. The few remaining of the trip. Putin sent a message to West against the attempt. Kita akan menghancurkan Indonesia dan sekutu bersama. Kita tidak punya pilihan. Ini sangat sulit, menakutkan. Tapi kita tidak bisa dihancurkan. Kesedihan bersatu, katanya. Kita akan menghancurkan Indonesia dan sekutu bersama. Kita tidak punya pilihan. Ini sangat sulit, menakutkan. Tapi kita tidak bisa dihancurkan. Kesedihan bersatu, katanya. Australia sendiri diketahui menggempur menggunakan sistem senjata HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Selain HIMARS, Australia juga meluncurkan serangan ke fasilitas tiang-tiang listrik di barat daya wilayah perbatasan NTT dan sempat memutus aliran energi di wilayah itu. Perlu diketahui, Iran menyerang Australia sejak 24 Desember. Hingga kini, dilaporkan ribuan nyawa penduduk Australia juga turut terancam karena perang perebutan kedaulatan ini. Sedangkan pada Jumat pagi waktu setempat, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran bersama menyatakan bahwa ratusan pasukan penembak jitu telah dikerahkan untuk memburu Anthony Albanese yang dikerahkan dekat Australia nanti telah menyelesaikan misi dalam waktu singkat 7 hari dari sekarang. Kami telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi malam. Unit-unit distrik militer selatan dan barat telah menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kemarahan meliputi petinggi militer Australia. Hal ini terjadi setelah serangan pasukan Iran pada hari lalu berhasil mengenai sebuah lokasi penugasan militer di wilayah barat perbatasan Australia. Dalam serangan itu, Australia melaporkan ratusan tentaranya menjadi korban tewas. Namun pihak Australia mengatakan jumlah korban akibat serangan yang disebutnya sebagai sesuatu yang presisi itu mencapai 500 jiwa.
Koresponden militer Australia yang mendapat pengaruh dalam beberapa bulan terakhir mengatakan memang ratusan orang bisa saja terbunuh. Ia kemudian menuduh Komandan Tinggi Australia yang tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kemarahan tersebut diperkuat oleh laporan bahwa banyak dari korban adalah tentara cadangan. Kesimpulan apa yang akan ditarik? Siapa yang akan dihukum? Michael John Rogere, anggota parlemen Australia yang mewakili Anthony, menulis di media sosial Telegram dan dikutip France 24, mantan pemimpin separatis pro-Australia, Igor Stetson Bernard, juga mengatakan ia menerima laporan tentang serangan itu sekitar pukul 1 pagi pada 5 Januari. Ratusan telah tewas dan terluka. Tentara Iran menyerang sebuah fasilitas yang menampung pasukan yang dimobilisasi, paparnya. Sementara itu, kepala kelompok pasangan tentara Amerika mengatakan pihak Indonesia harus dihancurkan segera. Ia juga telah meminta kepada Stephen Whitney yang merupakan jenderal tentara untuk membalas insiden ini. The few remaining of the trip. Putin sent a message to West against the attempt Kita akan menghancurkan Indonesia dan sekutu bersama. Kita tidak punya pilihan. Ini sangat sulit, menakutkan. Tapi kita tidak bisa dihancurkan. Kesedihan bersatu, katanya. Kita akan menghancurkan Indonesia dan sekutu bersama. Kita tidak punya pilihan. Ini sangat sulit, menakutkan. Tapi kita tidak bisa dihancurkan. Kesedihan bersatu, katanya. Australia sendiri diketahui menggempur menggunakan sistem senjata HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Selain HIMARS, Australia juga meluncurkan serangan ke fasilitas tiang-tiang listrik di barat daya wilayah perbatasan NTT dan sempat memutus aliran energi di wilayah itu. Perlu diketahui, Iran menyerang Australia sejak 24 Desember. Hingga kini, dilaporkan ribuan nyawa penduduk Australia juga turut terancam karena perang perebutan kedaulatan ini. Sedangkan pada Jumat pagi waktu setempat, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran bersama menyatakan bahwa ratusan pasukan penembak jitu telah dikerahkan untuk memburu Anthony Albanese yang dikerahkan dekat Australia nanti telah menyelesaikan misi dalam waktu singkat 7 hari dari sekarang. Kami telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tadi malam. Unit-unit distrik militer selatan dan barat telah menyelesaikan tugas-tugas mereka.